Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farasid Budianto dari kelas IF 404. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan presentasi dengan judul Analisis IMK pada aplikasi Tokopedia. Baik, selanjutnya pendahuluan. Apa itu Tokopedia? Tokopedia merupakan perusahaan teknologi dan merupakan salah satu marketplace e-commerce terbesar di Indonesia yang didirikan pada 17 Agustus 2019 oleh William Tanuwijaya dan juga Leontinus Alva Edison. Nah, platform ini berfungsi sebagai jembatan digital yang menghubungkan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli secara aman dan efisien. Kenapa saya memilih topik ini? Aplikasi ini dipilih karena memiliki fitur-fitur yang kompleks sehingga menarik untuk saya analisis dari segi IMK. Baik, selanjutnya tujuan analisa yang saya lakukan adalah yang pertama, menganalisis UI atau UX Tokopedia dari sisi IMK. Dan tujuan kedua yaitu mengidentifikasi masalah usability dan tujuan yang ketiga yaitu memberikan solusi redesign. Nah, baik selanjutnya. Nah, di sini tampilan aplikasi kita bisa lihat yang saya tandain dengan kotak merah itu merupakan search bar. Nah, search barnya ini itu terlihat jelas. Jadi, ini merupakan salah satu kelebihan di Tokopedia. Nah, dan yang kedua adalah yang saya tandain adalah kotak biru, yaitu kategori. Sebenarnya kategori ini sudah baik, cuma saya merasa di dalam kotak kategori ini mereka tuh berjaraknya terlalu sempit gitu. Harusnya agak jauhan dikit agar pengguna baru itu melihatnya enak gitu. Dan yang ketiga adalah yang saya tandain itu yaitu kotak kuning. Nah, yang kotak kuning ini adalah merupakan banner-banner promo dan juga rekomendasi produk yang direkomendasikan oleh Tokopedia. Baik, selanjutnya. Analisis search dan browsing. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang pertama, search bar mudah ditemukan, yaitu di atas. Kita bisa langsung temuin search bar. Nah, navigasi kategori itu tersedia sama ini, navigasi kategori, dan kemudian ada fitur rekomendasi dan history. Nah, jadi kalau kita ini ada rekomendasi barang-barangnya, dan kalau historinya itu yang dimaksudkan history itu adalah history pencarian. Kemudian kelemahannya. Kelemahannya setelah saya analisis yaitu yang pertama, terlalu banyak elemen sama dengan distraksi. Yang terlalu banyak elemen nih, kita bisa lihat nih, elemennya banyak banget, kategori, terus promo-promo, banner promo. Nah, ini bisa menyebabkan distraksi. Dan yang kedua, pengguna bisa bingung dalam fokus untuk memahami bagaimana tampilan ini. Nah, selanjutnya masalah IMK. Setelah dianalisa melalui tampilan awal, seperti foto di samping, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, tampilan terlalu padat, yaitu jarak antar menu ke menu itu sangat tipis, sehingga tampilan menu terlihat padat. Dan yang kedua, banyak banner-banner promosi yang bisa membingungkan para pengguna. Dan yang ketiga, potensi gangguan fokus pengguna, yaitu karena terlalu banyak banner promosi sehingga padatnya tampilan dapat menyebabkan pengguna gagal fokus. Dan yang keempat adalah cognitive load, yaitu pengguna membutuhkan usaha yang ekstra dalam memahami tampilan berikut. Baik, selanjutnya analisis SWOT Tokopedia. Baik, yang pertama S, strength, yaitu kelebihan. Nah, kelebihannya Tokopedia itu mereka memiliki fitur yang lengkap seperti fitur search, kategori, flash sale, wishlist. Nah, kemudian selanjutnya ada weakness yaitu kekurangan. Nah, kekurangannya adalah UI terlalu ramai dan yang kedua terlalu banyak distraksi. Nah, selanjutnya ada opportunity yaitu peluang. Nah, peluang
peluangnya adalah UI masih bisa disederhanakan. UI-nya Tokopedia masih bisa disederhanakan dan juga UX atau user experience bisa ditingkatkan. Nah, kemudian ada T yaitu threat, ancaman. Nah, di sini Tokopedia itu mempunyai ancaman kompetitor, yaitu contohnya Shopee yang punya posisi yang sama-sama kuat. Baik, selanjutnya. Nah, di sini saya membuat solusi redesign. Ini tampilan sebelumnya, ini tampilan asli Tokopedia, dan juga ini tampilan sesudahnya yang sudah saya rubah. Nah, di sini saya rubah, apa saja sih yang saya rubah? Nah, yang saya rubah ini yang pertama, jarak antar kategori itu lebih renggang dibandingkan sebelumnya. Nah, bisa dilihat, nah lebih renggang kan? Dan yang kedua adalah banner, promo, dan rekomendasi barang disusun lebih minimalis. Nah, jadi banner promo dan rekomendasi barang itu saya atur lebih minimalis. Nah, seperti ini. Baik, kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, Tokopedia sudah baik dari sisi penyediaan fitur. Kita tadi sudah lihat, Tokopedia itu mempunyai fitur yang lengkap. Dan yang kedua, itu Dan yang kedua, namun UI masih berantakan. Nah, UI Tokopedia ini sayangnya itu masih berantakan. Akan tetapi, masih bisa kita tingkatkan. Nah, yang ketiga, redesign yang saya buat itu diharapkan dapat membantu meningkatkan pengalaman pengguna. Baik, baik, sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.